Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita baru saja beribadah memperingati hari di mana Yesus naik ke surga. Dan 10 hari dari hari di mana Yesus naik ke surga itu adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan dicatat dalam Injil Yohanes 16 itu adalah untuk menginsafkan manusia akan dosa. Akan dosa karena belum percaya kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 9, ayat 8. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dengan caranya sehingga mereka nanti percaya kepada Tuhan. Nah, bukan berarti juga bahwa kalau orang tidak percaya bukan berarti bahwa kalau orang sudah percaya kepada Tuhan berarti dia tidak melakukan dosa lagi. Tetapi dosa, pelanggaran, kesalahan masih bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya, termasuk saya juga. Nah, itu salah satu tujuannya Roh Kudus datang ke bumi adalah untuk memperingatkan saya dan saudara bila mana kita melakukan salah dan pelanggaran, kita akan diperingatkan untuk supaya kita menjauhkan diri dari kesalahan yang dilarang oleh Tuhan dan kita mau mohon pengampunan Tuhan. Nah, dan juga kenapa perlu Roh Kudus bekerja di tengah-tengah daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus, karena pengampunan itu hanya terjadi di dalam Tuhan Yesus. Nah, dan karena Tuhan Yesus mau supaya semua orang diselamatkan, maka Roh Kudus akan bekerja membuat semua orang percaya kepada Tuhan dengan caranya supaya bisa ada penebusan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bisa ada penebusan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan tapi masih melakukan salah dan pelanggaran. Nah, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan pesan lewat firman Tuhan, lewat nasihat daripada orang-orang yang sudah hidup bergaul dengan Tuhan, lewat khotbah dan sebagainya. Nah, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan masih bisa melakukan salah pelanggaran. Salah satu contohnya itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah hidup dengan Tuhan Allah, tetapi mereka masih tidak mengindahkan apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah bilang jangan makan, tapi mereka makan buah-buahan yang dilarang. Lalu akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Nah, ini kita yang sudah hidup dengan Tuhan masih bisa melakukan pelanggaran, dan di sana Roh Kudus akan datang memperingatkan kita untuk supaya kita meninggalkan salah dan dosa itu. Contoh yang kedua, Kain dan Habel. Dalam pelayanan, Habel punya persembahan lebih bagus dari Kain. Lalu Kain marah, lalu Tuhan memperingatkan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram, karena dosa sungguh sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atas dia. Tetapi yang terjadi bahwa Kain tidak bisa berkuasa atas kemarahannya, tidak bisa menguasai kemarahannya. Dia membiarkan hatinya tetap panas, tetap marah, lalu akhirnya ia membunuh Kain. Nah, ini yang terjadi kalau dalam pelayanan ada yang lain lebih menonjol, ada yang lain lebih bagus dalam pelayanan, yang lain tidak boleh iri apalagi marah, karena ini bisa menimbulkan hal yang tidak menyenangkan, dan Tuhan sangat marah. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang marah. Karena Musa sendiri yang dikatakan paling lembut hatinya, ia bisa marah dan akhirnya ia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Terus orang-orang hidup bergaul dengan Allah tapi masih bisa melakukan pelanggaran, yaitu Daud. Daud sudah hidup dengan Allah yang pilih dia menjadi raja, tetapi dia masih menggoda istrinya orang. Dia tidur dengan Batseba, istrinya Uria, lalu akhirnya Batseba melahirkan dan anaknya meninggal. Nah, itu salah satu pelanggaran juga yang sangat sulit dibenci oleh Tuhan, karena dosa perzinahan itu terjadi dalam diri, tidak terjadi di luar diri. Nah, ini yang akan dosa yang kesalahan yang Tuhan tidak ingin untuk dilakukan oleh setiap orang yang bersalah. Nah, makanya itu adalah tujuan daripada Roh Kudus datang untuk memperingatkan setiap orang yang mungkin
dia sudah kepingin menggedor orang lain pun istri, tetapi Roh Kudus akan mengingatkan dia sehingga ia tidak melakukannya. Itu cara Tuhan memperingatkan, menjaga orang-orang yang hidup dengannya. Terus orang-orang yang sudah hidup dalam pelayanan, bicara dalam Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi yang sudah hidup dalam pelayanan, hidup hari-hari dengan Tuhan, tetapi tidak bisa menjaga mulut, masih omong kotor, omong jorok, masih gosip orang dan lain sebagainya, masih berbicara tidak menentangkan berkat, ibadahnya dikatakan sia-sia. Nah tentu Tuhan tidak mau supaya kita sudah beribadah dengan Tuhan tetapi ternyata ibadah kita sia-sia. Tuhan mau supaya kalau kita sudah beribadah dengan Tuhan, maka ibadahnya kita itu adalah ibadah yang tulus, yang murni, yang berkenan kepada Allah. Nah salah satunya itu adalah supaya ibadah kita berkenan kepada Allah, kita harus bisa mengekang mulut. Mengekang mulut, tidak berbicara sembarang. Jadi ini adalah hal yang mungkin gampang tapi juga yang sulit bagi sebagian orang yang sudah terbiasa menggunakan mulutnya untuk membicarakan hal tidak menyenangkan. Karena orang lain yang belum percaya Tuhan bisa menilai kita yang sudah percaya dengan Tuhan, mereka beribadah tapi kok berbicaranya masih tidak menyenangkan, masih suka menyalahkan yang lain, masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik dengan tutur katanya. Nah ini harus dijaga supaya apa yang sudah kita lakukan benar-benar berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.